Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa walah, amma ba'du. Para peserta kajian ilmu syaraf lanjutan Majelis Ilmu Al-Minhaj, hafidhakunallah. Melanjutkan kegiatan belajar kita dari kitab 4 langkah membaca dan menerjemah kitab Gundul, karya dari Al-Ustadz Normal Abu Hilya Salsabila hafidhahullah. Insya Allah pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan masuk bagian yang kedua dari pembahasan tasrif istilahi. Dan lebih tepatnya kita akan masuk bab tasrif istilahi al-fi'lu ats-tsulasi al-mazid. Mungkin sebagian dari para peserta baru mendengar istilah tersebut. Sehingga penting bagi kita memulai pembahasan dari bagian yang kedua ini dari takrif atau definisinya. Apa itu al-fi'lu ats-tsulasi al-mazid? Al-fi'lu ats-tsulasi al-mazid adalah kelompok fi'il atau kata kerja yang tersusun atas 3 huruf asli dan diberi imbuhan, atau sisanya merupakan huruf tambahan. Jika sebelumnya dari bagian yang pertama, bab yang kita bahas adalah tasrif istilahi al-fi'lu ats-tsulasi al-mujarrad, yang itu merupakan kelompok kata kerja yang huruf-huruf penyusunnya ketiganya huruf asli atau belum diberi imbuhan, maka untuk bab bagian yang kedua ini adalah kata kerja yang huruf penyusunnya 3 huruf, kemudian diberi imbuhan huruf lainnya. Dan di sini penting diperhatikan oleh para peserta sekalian bahwasanya ada kalanya al-fi'lu ats-tsulasi al-mazid ini tambahan hurufnya adalah 1 huruf atau 2 huruf, bahkan sampai 3 huruf. Sehingga di sini nanti secara keseluruhan materi yang kita bahas terdiri dari 12 bab wazan pembahasan. Secara rinci akan dibahas darinya bab wazan al-fi'lu ats-tsulasi al-mazid dengan imbuhan atau tambahan 1 huruf. Dan ini terdiri dari 3 pembahasan. Lalu bab wazan dari al-fi'lu ats-tsulasi al-mazid dengan imbuhan atau tambahan 2 huruf. Dan ini terdiri dari 5 pembahasan. Kemudian yang terakhir dari bab wazan al-fi'lu ats-tsulasi al-mazid dengan tambahan atau imbuhan 3 huruf, dan ini terdiri dari 4 pembahasan. Perhatikan, sehingga secara keseluruhan bab yang akan kita bahas dari al-fi'lu ats-tsulasi al-mazid ini adalah 12 bab pembahasan. Baik, sebelum kita memasuki pembahasan secara rinci, sebelumnya penting diketahui oleh peserta sekalian bahwa masdar dari al-fi'lu ats-tsulasi al-mazid hukumnya adalah qiyasi, yaitu menggunakan rumus baku untuk setiap babnya. Ya, nanti untuk lebih jelasnya ketika kita bahas satu persatu. Baik, selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu bab al-fi'lu ats-tsulasi al-mazid dengan imbuhan 1 huruf. Dan dalam bab ini, sebagaimana yang disebutkan tadi, ada 3 bentuk wazan atau pola. Akan saya sebutkan untuk pola fi'il madinya dan juga fi'il mudhari'nya. Yang pertama adalah fa'ala yufa'milu, kemudian kedua adalah
fa'ala yufa'ilu. Yang ketiga adalah af'ala yuf'ilu. Silakan perhatikan, kita bahas dari yang pertama, yaitu bab al-fi'lu as-sulasi al-mazid dengan imbuhan satu huruf dari fi'il-fi'il atau kata kerja yang mengikuti wazan atau pola fa'ala yuf'ilu. Dan di sini penulis, sebagaimana pada pembahasan al-fi'lu as-sulasi al-mujarrad, pada bab ini juga memberikan contoh-contoh dari setiap jenis fi'il, dimulai dari as-sahih, kemudian al-mudha'af, al-mithal, al-ajwaf, an-nakis, dan terakhir adalah al-hafif. Sebagaimana pembahasan al-fi'lu as-sulasi al-mujarrad, untuk urutan tasrifnya di sini juga dimulai dari al-madi, kemudian al-mudhari', kemudian al-masdar, kemudian al-fa'il, kemudian al-maf'ul, kemudian al-amr, kemudian an-nahi, kemudian makan, zaman, dan yang terakhir adalah al-majhul. Perbedaannya di sini tidak disebutkan untuk al-alahnya atau alatnya. Baik. Selanjutnya, di sini akan saya sebutkan untuk bentuk wazan atau pola-polanya. Dimulai dari al-madi. Untuk wazannya dari fi'il madinya adalah fa'ala. Selanjutnya, pola al-mudhari'nya adalah yufa'ilu, al-masdarnya taf'ilan, al-fa'ilnya mufa'ilun, al-maf'ulnya mufa'alun, al-amrnya fa'il, kemudian an-nahinya la tufa'il, makannya mufa'alun, zamannya mufa'alun, kemudian al-majhulnya untuk yang madinya fu'ila, untuk mudhari'nya yufa'alu. Silakan diperhatikan, kemudian dipahami dan dihafalkan tentunya. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh-contoh dari jenis kata kerja yang mengikuti pola fa'ala yufa'ilu. Dimulai dari jenis yang pertama dari kata kerja as-sahih. Untuk contoh kata kerja yang akan kita gunakan adalah kata kerja farroha. Farroha artinya adalah menjadikan senang atau membuat senang. Kita mulai. Silahkan perhatikan dengan baik. Saya akan bacakan secara urut. Dimulai dari al-madinya sampai dengan al-majhul. Kita mulai. Farroha yufarrihu, tafrihan, mufarrihun, mufarrahun. Farrih, la tufarrih, mufarrahun, mufarrahun, furriha, yufarrahu. Baik, selanjutnya contoh penerapan dari jenis yang kedua, yaitu al-mudha'af. Untuk kata kerja yang akan kita gunakan adalah karroro. Karroro artinya adalah mengulangi. Silakan perhatikan untuk tasrifnya. Fa'ala karroro, yufa'ilu, yukarriru, taf'ilan, takriron, mufa'ilun, mukarrirun, mufa'alun, mukarrarun. Fa'il, karrir. La tufa'il, la tukarrir. Mufa'alun, mukarrarun. Mufa'alun, mukarrarun. Fu'ila, kurrira. Fu'ila, kurrira. Yufa'alu, yukarraru. Untuk selanjutnya adalah contoh dari jenis al-mithal yang mengikuti pola fa'ala yufa'ilu. Untuk kata kerja yang akan kita gunakan adalah wahada
yuwahidu. Wahada artinya adalah menyatukan atau mempersatukan. Kita mulai, silakan perhatikan. Fa'ala, wahada, yufa'ilu, yuwahidu, taf'ilan, tauhidan, mufa'ilun, muwahidun, mufa'alun, muwahadun. Fa'il, wahid, la tufa'il, la tuwahid, mufa'alun, muwahadun, mufa'alun, muwahadun. Fu'ila, wuhida, yufa'alu, yuwahadu. Selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya, yaitu dari al-ajwaf. Untuk kata kerja yang akan kita gunakan adalah tawwala. Tawwala artinya adalah memanjangkan. Kita mulai, silakan perhatikan. Fa'ala, tawwala, yufa'ilu, yutawwilu, taf'ilan, tatwilan, mufa'ilun, mutawwilun, mufa'alun, mutawwalun. Selesai dari tasrif al-ajwaf, berikutnya adalah an-nakis. Silakan perhatikan dengan baik. Untuk kata kerja yang akan kita gunakan adalah sholla. Sholla artinya adalah melakukan sholat. Silakan perhatikan dengan baik. Kita mulai. Fa'ala, sholla, yufa'ilu, yusolli, taf'ilan, tasliyatan, mufa'ilun, musollin, mufa'alun, musollan. Fa'il, solli, la tufa'il, la tusolli, mufa'alun, musollan, mufa'alun, musollan. Fu'ila, sulliya, yufa'alu, yusolla. Selesai dari anakis, selanjutnya yang terakhir adalah kita masuk ke tasrif dari jenis alafif. Di sini akan ada dua contoh kata kerja yang akan kita tasrif. Yang pertama adalah qawwa. Qawwa artinya adalah memperkuat. Kemudian yang kedua adalah walla. Walla artinya adalah melantik atau menugaskan. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu qawwa. Qawwa artinya adalah memperkuat. Kita mulai, silakan perhatikan. Fa'ala, qawwa, yufa'ilu, yuqawwi, taf'ilan, taqwiyatan, mufa'ilun, muqawwin, mufa'alun, muqawwan. Fa'il, qawwi, la tufa'il, la tuqawwi, mufa'alun, muqawwan, mufa'alun, muqawwan. Fu'ila, kuwiya, yufa'alu, yuqawwa. Contoh kedua dari alafif yaitu kata kerja walla. Walla tadi artinya adalah melantik atau menugaskan. Kita mulai, silakan perhatikan dengan baik. Fa'ala, walla, yufa'ilu, yuwalli, taf'ilan, tawliyatan, mufa'ilun, muwallin, mufa'alun, muwallan. Fa'il, walli, la tufa'il, la tuwalli, mufa'alun, muwallan, mufa'alun, muwallan. Fu'ila, wulliya, yufa'alu, yuwalla. Selesai dari contoh tasrif istilahi kata-kata kerja dari kata kerja sulasi mazid yang mengikuti pola fa'ala yufa'ilu. Silakan para peserta sekalian benar-benar memperhatikan, kemudian berlatih di tempat masing-masing dan menghafalkan untuk wazan-wazannya dan juga tentunya contoh penerapan dari masing-masing kata kerjanya. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan terakhir sebelum saya akhiri. Di sini penulis juga menyebutkan terkait dengan kandungan makna. Jadi dari kata kerja yang mengikuti wazan atau pola fa'ala yufa'ilu
itu ada kandungan maknanya. Di sini penulis menyebutkan 3 dari kandungan makna yang terdapat pada kata kerja yang mengikuti pola fa'ala yufa'ilu. Yang pertama, terkadang maknanya adalah at-ta'diyah, yaitu merubah makna dari al-fi'lu al-lazim menjadi bermakna al-fi'lu al-muta'addi. Jadi dari kata kerja yang tadinya tidak membutuhkan objek, kemudian menjadi kata kerja yang membutuhkan objek. Contohnya adalah kata kerja farroha. Farroha artinya adalah menyenangkan atau membuat senang. Kata farroha mudahnya adalah muncul dari kata kerja fariha. Fariha artinya adalah senang atau bahagia. Dan kata fariha merupakan al-fi'lu al-lazim, yaitu kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Karena ketika kita membuat sebuah kalimat dengan kata kerja fariha, maka cukup kata kerja dan pelakunya atau fi'il dan fa'ilnya saja. Jadi tidak butuh ada objeknya. Misalkan fariha Muhammadun. Muhammadun bahagia. Selesai. Akan tetapi ketika kita membuat kalimat dengan kata kerja farroha, maka di situ kita membutuhkan objek. Ya. Contohnya misalkan farroha Mahmudun Muhammadan. Mahmud telah menyenangkan Muhammad. Ya, jadi di sini adalah maknanya merubah, ya, dari al-lazim menjadi bermakna al-fi'lu muta'addi. Yang mulanya adalah kata kerja fariha, ketika kata kerja tersebut diikutkan wazan fa'ala menjadi farroha. Dan maknanya berubah. Fariha adalah lazim. Kemudian ketika diikutkan dengan wazan fa'ala menjadi farroha, maknanya menjadi muta'addi, yaitu membutuhkan objek. Lalu kedua, terkadang juga bermakna ad-dallatu ala taktsir, yaitu menunjukkan banyak. Contohnya adalah kata kerja qatta'a. Qatta'a artinya adalah memotong-motong. Kata kerja qatta'a itu muncul dari kata kerja qata'a yang artinya adalah memotong. Kata kerja qata'a ketika diikutkan wazan fa'ala menjadi qatta'a. Di situ artinya menunjukkan banyak, yaitu memotong-motong atau menjadi memotong-motong. Sebagai contoh kalimatnya adalah qatta'a Mahmudun al-habla. Mahmud telah memotong-motong tali. Ya, di sini tentunya maknanya adalah menunjukkan banyak karena dipotong-potong. Ketiga, terkadang maknanya juga litikhadil fi'li minal ismi, yaitu membentuk al-fi'lu kata kerja dari al-ismu, dari kata benda. Sebagai contoh, kata kerja babwaba. Babwaba artinya adalah memberikan bab. Babwaba mudahnya muncul dari kata benda babun. Babun artinya bab atau kategori. Baik. Ketika kata benda babun diikutkan dengan wazan fa'ala, maka menjadi babwaba. Contoh kalimatnya, babwabal ulama'u kitabal fikhi. Ulama telah memberikan bab pada kitab fikih. Selesai pembahasan materi di kesempatan pagi hari ini. Silahkan para peserta sekalian benar-benar mendengarkan, memperhatikan, mencatat, dan juga memahami dengan baik setiap materi yang kita bahas. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kemudahan dan juga memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.